A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Taib ayyuhal akhwat wa ayyuhal ikhwah as'adakumullah lailatakum wa taubat lailatakum bikulli khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair wa afiyah. Taib alhamdulillah innana bil khair wal Wa afiyah. afiyah. Nah, ya alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa mengadakan pembelajaran bahasa Arab kembali ya di Daurah Maha Arabic Center, di kursusan Maha Arabic Center. Maka mubasyaratan faqat nafta darsana fi hadhihi al-lailah bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Naam ya. Tip ya. Jadi hari ini kita akan belajar apa? Di judul yang sudah di-share sama admin, belajar apa hari ini? Man Arif, ada yang tahu? Membuat kalimat Kalam. Nah, yaitu membuat kalimat ya. Menyusun kalimat dalam bahasa Arab ya, menyusun kalimat dalam bahasa Arab ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun kalimat dalam bahasa Arab ya, menggunakan isim, fiil sama huruf ya, menggunakan isim, fiil dan huruf ya. Jadi hari ini kita akan menggabungkan ya, mungkin yang biasanya antum tinggal ini saja ya, sudah ada ungkapannya, misalkan kayak kemarin ya, saya senang, ana farhan, walakin ana apa namanya, walakin ana mari, tetapi saya sakit, um, hada ghairu jayyid, misalkan seperti itu kan kemarin sudah ada ya kalimat-kalimatnya. Tapi kalau untuk pembelajaran hari ini kita ini menyusun ya, kita menggabungkan ya, menggabungkan isim, fiil dan huruf bahasa dalam bahasa Arab ya. Tapi sebelum itu karena mungkin yang ada di yang di sini kan langsung contoh ya. Kalau yang antum lihat di sini ini langsung contoh. Bener ya? Yang antum di layar. Jadi mungkin ini butuh penjelasan ya. Maka nanti atau sekarang coba langsung ana jelaskan dulu ya cara menyusun kalimat bahasa Arab ya. Cara menyusun kalimat bahasa Arab dan penjelasan dalam bahasa Arab itu ada apa saja ya. Ya. Maka langsung aja ya, ini ana buka Word-nya ya. Nanti kita kembali lagi ke contoh tadi ya. Kalau kita sudah belajar cara menyusunnya. Tip, sekarang kelihatan ya gambarnya. Sudah kelihatan sekarang layarnya? Alas. Kelas ya. Jelaskan. Mada nakul arabiyatan menyusun kalimat. Apa sih bahasa Arabnya menyusun kalimat? Ada yang tahu? Jadi bahasa Arabnya menyusun kalimat adalah takwinul jumlah. Coba ikutin anak. Takwinul jumlah. Takwinul jumlah. Takwinul jumlah
Takwinul jumlah. Takwinul jumlah ya, artinya apa? Menyusun kalimat. Menyusun kalimat ya. Takwinul jumlah ya. Menyusun kalimat. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat, kalau dalam bahasa Arab apa istilahnya? Jumlah. Jumlah ya. Jadi kalimat itu apa sih? Kalau bahasa Indonesia kalimat itu apa? Gabungan dari kata-kata. Susunan dari beberapa Kata. dari beberapa kata. Tapi kalau dalam bahasa Arab jumlah itu susunan dari beberapa kalimat. Ya kan? Isim, fiil, huruf itu kalimah. Isim itu kalimah, fiil itu kalimah, harf itu Kalimah. kalimah. Dan nanti bukan kalimat ya. Kalau bahasa Indonesia pakai T, kalau bahasa Arab pakai H, kalimah. Kalimatun. Nanti tulisannya kalimatun, tak marbutoh, nanti bacanya disukunkan ya, kalimah. Dan susunan dari beberapa kalimat itu namanya Jumlah. ya. Susunan dari beberapa kalimat dalam bahasa Arab namanya al-jumlah. Ya. Sampai sini dulu. Paham ya maksudnya? Takwinul jumlah itu. Afham insyaallah. Dan dalam bahasa Arab sendiri yang namanya jumlah nanti dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah apa? Ismiyah dan fi'liyah. Nah, ya al-jumlah Ismiyah al-ismiyah. wa fi'liyah. Dan nanti yang kedua adalah al-jumlah Fi'liyah. al-fi'liyah. Coba ikutin al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah. Yang kedua al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah. Iya. Baik. Ya, jadi pembagian jumlah dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama al-jumlah al-ismiyah atau jumlah ismiyah. Yang kedua al-jumlah al-fi'liyah atau jumlah fi'liyah. Ya. Jelas sampai sini. Pembagiannya tahu ya. Jumlah ada dua. Jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Lanjut ya. Apa? Mana? Lah. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut. Kelas ya. Kelas. Baik ya. Sekarang kita masuk ke yang pertama yaitu al-jumlah al-ismiyah. Ya. Namanya saja al-ismiyah. Berarti apa itu? Ismiyah itu diambil dari apa? Isim. Nah, al-jumlah al-ismiyah itu adalah jumlah yang diambil dengan isim. Namanya aja ismiyah. Berarti apanya yang isim itu apanya? Ya. Jawabannya jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali dengan Isim. isim. Ya, jumlah yang diawali dengan isim. Ya, isim itu apa saja? Isim itu umum ya, bisa nama orang atau bisa nama benda atau yang lain-lain. Contohnya kalau kita ngomong Muhammad seorang murid ya, Muhammad seorang murid, apa bahasa Arabnya? Muhammadun talibun. Ya, langsung aja ya. Dari bahasa Arab itu Muhammad adalah murid. Muhammad seorang murid, seorang atau ada lain nggak ada. Tapi langsung aja Muhammadun Talibun. Ya, Muhammadun Talibun. Dan antum akan lihat di sini huruf pertamanya apa? Muhammad Bukan isim. huruf ya, maksudnya kalimat pertamanya apa? Muhammad Ya. Dan Muhammad isim bukan? isim. Isim. Maka Muhammadun Talibun ini apakah dia jumlah ismiyah? Naam. Naam. Kenapa jumlah ismiyah? Karena dia diawali dengan isim. Karena diawali dengan Muhammad atau karena diawali dengan Isim. ya. Jadi seperti ini ya. Jumlah ismiyah itu jumlah yang diawali dengan isim. Atau contoh lainnya ya. Kita ngomong selain nama orang ya. Sekarang benda ya. Coba sebutkan yang benda itu apa? Qalamun. Kursiun. Nah, kalau kita ngomong buku bahasa Arabnya apa? Kitabun. Kitabun. Tapi kalau kita ngomong buku di atas meja, nanti gimana? Kitabun. Maktab. Nah, tapi nanti bukan kitabun ya. Nanti kita kasih alif lam. Jadi Kitab al-maktab. al-kitabu di atas ala meja apa? Maktabi. Berarti al-kitabu alal Maktabi. al-kitabu alal
Maktabi. Alal maktabi. Nah, ini jumlah ismiyah atau bukan? Jumlah ismiyah, Ustaz. Dari mana kalian tahu kalau ini jumlah ismiyah? Di ana awali Ustaz. Ustaz. Diawali dengan Alkitab. Alkitab, nama benda itu Isim. isim. Ya. Jadi sampai sini paham ya apa itu jumlah ismiyah? Insya Allah. Jadi sebenarnya gampang ya. Jumlah yang diawali dengan isim, jumlah Ismiyah. jumlah ismiyah. Ya. Contoh lagi ya. Contoh lagi. Kita ngomong sekarang ada kata kerjanya. Kalau kita ngomong kayak gini ya. Muhammad pergi ke masjid. Muhammad pergi ke masjid. Masjid. Muhammad yadhabu ilal masjid. Nah, apa bahasa Arabnya? Muhammad itu nama orang, jadi ya sama. Nama orang itu nggak ada bahasa Arabnya, cuma kita tulis di bentuk Arab saja ya kan. Muhammad pergi bahasa Arabnya apa? Yadhabu. Yadhabu. Yadhabu itu kalau sedang pergi ya, atau kalau dhahaba nanti sudah pergi. Muhammad pergi ke masjid, bahasa Arabnya ke apa? Bahasa Arabnya ke apa? Ila. Ila. Masjid. Apa? Ila. Ila. Bahasa Arabnya masjid apa? Masjid. Aslinya masjidun, tapi karena ada ilah nanti jadi kasrah. Muhammadun yadhabu ilal masjid, karena ilah huruf jar ya. Muhammadun yadhabu ilal masjid. Ini apakah jumlah ismiyah? Ismiyah, Ustaz. Jumlah ismiyah juga. Kenapa kita menentukan dia jumlah ismiyah? Karena diawali dengan Muhammad, atau Muhammad itu Isim. ya. Meskipun ada yadhabu ya, yadhabu kata kerja. Tapi kalau kita taruh Muhammadnya di depan, maka dia nanti tetap Jumlah masuknya jumlah Pilih ya kalau jumlah yang di depan. ismiyah. Ya enggak, meskipun ada fiilnya. Ini kan ada yadhabu fiil bukan? Iya, iya kalau di Fiil. depan. Iya, maksudnya. tapi kita nggak lihat fiilnya, kita lihat yang di depannya, ya kan? Sahih. Kita nggak lihat apa kalau ada kata kerja nanti jumlah fiilnya bukan ya. Pokoknya kalau yang di depannya isim maka dia jumlah Ismiyah. jumlah ismiyah. Tip ya sampai sini apakah ada pertanyaan? Maaf ya, Ustaz. Maaf ya. Ya sekarang kalau nggak ada coba silakan satu orang bikin contoh ya dari jumlah ismiyah. Ustaz, Siapa? anak asal. Nah, silakan. Fadhol. Itu kan ismiyah ya, diawali dengan isim. Berarti semisal kata benda, isimnya harus dengan yang menggunakan al ya, Ustaz. Kalau kata benda biasa dikasih alif lam. Kalau kata benda biasa, Pak. Jadi harus ya kayak alif lam ya. Karena ma'rifah. Apakah ada kalimat yang mungkin kata benda tapi nggak pakai itu al Nggak pakai gitu? alif lam. Ya contohnya domir ya. Domir, ana domir bukan? Domir. Domir itu sebenarnya isim juga. Domir itu Isim. isim. Jadi nanti ana tolibun. Saya seorang murid. Anta tolibun. Nah, contohnya domir. Atau hadza. Pokoknya isim yang mabni. Isim yang mabni. Contohnya isim mabni itu isim yang tidak bisa dirubah ya. Isim yang bentuknya emang seperti itu. Contohnya kalau kita ngomong kitabun ini berubah-berubah. Kitabun ini bisa dikasih alif lam. Nanti bisa harokatnya bisa kitabin, bisa kitaban. Contohnya babun itu juga sama. Itu namanya kalau isim yang berubah-berubah itu namanya isim mu'rob ya. Isim mu'rob. Sedangkan satu lagi isim mabni itu isim yang dari bentuknya seperti itu dan nggak bisa dirubah-rubah. Contohnya ana, saya. Bahasa Arabnya saya apa? Ana. Ana. Nanti kalau kita rubah menjadi anu bisa nggak? Tidak. Ya nggak bisa. Nanti kalau ana kita rubah menjadi ani bisa nggak? Lah. Nggak bisa. Maka itu dinamakan isim Mabni. Isim mabni. Yang kalau ditanya yang nggak pakai alif lam itu yang apa? Yang isim mabni. Yang isim mabni
Dan juga isim yang sudah bermakna ma'rifah. Isim yang sudah bermakna Ma'rifah. Nah, isim yang sudah bermakna ma'rifah itu contohnya nama orang. Nama orang. Syukuran. Ma'rifah itu yang sudah diketahui ya. Jadi Ketahui. nggak itu udah khusus ya. Kalau kita ngomong Muhammad kan pasti kita sudah tahu orangnya. Jadi nggak mungkin Muhammad. Nanti Muhammad yang mana kan? Ya Muhammad ya yang kita maksud itu. Paham tuh ya? Paham nah. Intinya nama-nama benda yang umum yaitu nanti pakai alif lam. Sedangkan nama-nama benda yang sudah khusus itu contohnya nama orang atau yang domir atau yang hadza hadihi atau alladzi. Nah itu nggak perlu dikasih alif lam. Ada lagi pertanyaan? Wadah ya. Wadah Ustaz. Baik, sekarang silakan dikasih contoh. Fatimatu talibatun mustahidatun. Baik. Kita tulis ya. Gimana tadi? Ulangi. Fatimatu talibatu mustahidatun. Talibatun ya. Talibatun mujtahidatun. Baik, artinya apa? Fatimah seorang siswa yang rajin. Siswi. Fatimah seorang siswi yang rajin. Apakah ini jumlah ismiyah? Ismiyah Ustaz. Ya, ismiyah Ustaz. Kenapa jumlah ismiyah? Dan awalnya Fatimah. Ya, dengan Fatimah. Perlu dikasih alif lam nggak? Tidak, karena dia udah ma'rifat. Nah, karena dia sudah ma'rifah karena dia nama orang. Kalau nama orang tidak perlu dikasih alif lam. Alif lam. Baik, ini sudah benar ya kalimatnya. Ya. Ada yang mau bikin satu contoh lagi? Silakan Bu Iif ya. Suaranya nggak ada ya. Nah, ya. Tep. Ya, kedengeran. Ana akhruju minal baiti ya. Tep. Ulangi lagi silakan. Ana akhruju minal baiti. Nah, ya. Artinya apa? Saya keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah. Ini jumlah ismi atau bukan? Naam. Ya, kenapa jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim ya. Karena diawali dengan isim. Dalam hal ini isimnya mana? Ana Ustaz. Nah, dan dia jumlah ismiyah juga. Baik ya. Nah, sekarang kita jelasin dulu ya. Dalam jumlah ismiyah itu ada unsur ya. Dalam jumlah ismiyah itu ada unsur asasi atau unsur yang harus ada dalam jumlah ismiyah ya. Namanya apa? Ada yang tahu? Ya, mubtada dan Khobar. khobar ya. Jadi dalam jumlah ismiyah nanti ada dua unsur, yaitu yang unsur yang pertama namanya mubtada, yang kedua adalah Khobar. khobar. Ya. Apa itu mubtada dan khobar? Mubtada itu untuk mengawali kata. Yang diawali itu mubtada atau kalimat saja mubtada ya dari bada'a, atau kita kan biasa nabda bil basmalah. Kita mulai dengan bismillah, mubtada ya. Ini salah ya, ini maitada ya. Pakai ba ya. Mubtada. Jadi mubtada itu pengawalan kata. Ya. Dan antum bisa tahu mubtada itu yang di depan. Jadi kalau Muhammadun Thalibun, mubtadanya mana? Muhammad. Muhammad. Alkitabu alal maktabi, mana mubtadanya? Alkitab. Alkitab. Muhammadun yadhabu ilal masjidi, mubtadanya? Muhammad. Muhammad. Fatimatu Thalibatun mujtahidatun. Fatimatu mubtada. Mubtadanya Fatimah. Ana khruju minal baiti, mubtadanya mana? Ana. Ya, jadi mubtada itu pengawalan sebuah kata. Pengawalan sebuah Kata. Sedangkan khobar itu adalah penjelas. Khobar itu kalimatnya khobar ya. Khobar itu dalam bahasa artinya berita ya. Khobar.
Mengabarkan ya. Ustaz. Khobar ya, berita. Ya, jadi penjelas ya. Khobar itu berita atau penjelas ya. Jadi kalau Muhammad itu sebuah pengawalan kata Muhammad Tolibun. Nah, di sini khobarnya mana? Yang menjelaskan bahwa saya Muhammad itu apa? Tolibun. Tolibun ya. Berarti Tolibunnya adalah Khobar. khobar. Ya. Menjelaskan Muhammad seorang murid. Muhammad mubtada'nya, murid ini sebagai penjelas ya. Oh, Muhammad itu murid. Jadi murid itu penjelas dari Muhammad. Jelas ya? Paham ya? Alkitabu alal maktabi. Di sini khobarnya mana? Alal maktabi. Ah. Di sini khobarnya bukan ala Alal maktabi. dan khobarnya bukan al maktabi. Tapi dalam kalimat ini khobarnya adalah alal maktabi, yaitu di atas Meja. di atas meja. Masa kalau kita ngomong khobarnya ala saja di atas, itu sudah cocok nggak? Misalnya buku di atas, kita maktabinya kita hilangin, cocok nggak? Tidak. Enggak ya. Jadi di atas meja ini satu kesatuan. Jadi kalau ditanya khobarnya mana ya, khobarnya itu alal maktabi. Begitupun juga yang bawahnya Muhammadun yadhabu ilal masjidi. Di sini mubtada'nya Muhammad, sedangkan khobarnya mana? Ah. Di sini kalau ada fiil itu yang jadi khobarnya, pergi ya. Jadi khobarnya apa? Yadhabu. Khobarnya yadhabu. Ilal masjidi itu bukan khobar ya, tapi dia kalimat keterangan saja. Namanya keterangan. Keterangan lanjutan. Kalau kita ngomong Muhammadun yadhabu saja cocok ya. Intinya khobar itu yang kalau misalkan nggak ada kalimat setelahnya udah cocok. Kalau kita ngomong Muhammadun yadhabu, Muhammad pergi, itu udah cocok atau belum? Udah. Ya udah cocok. Ya, cuma kalau kita tambahin ke masjid lebih jelas lagi kan. Tapi kalau kita ngomong Muhammad pergi saja sudah cocok. Sebenarnya gitu kan. Nah. Beda sama alal maktabi. Kalau kita ngomong alkitabu ala, al maktabiyah nggak ada. Itu cocok nggak? Enggak ya. Masa buku di atas? Kan di atas harus ada apa? Di atas apa? Sedangkan Muhammadun yadhabu, Muhammad pergi, kita boleh nambahin ilal masjidi atau tidak. Selanjutnya Fatimatu tolibatun mujtahidatun. Khobarnya mana? Tolibatun. Nah, khobarnya tolibatun. Mujtahidatun itu sifat ya. Kalau Fatimatu tolibatun mujtahidun adalah Fatimah seorang murid yang rajin. Dan ini khobarnya tolibatun saja. Mujtahidun itu nanti bukan khobar, tapi nanti naat atau sifat. Sifat nama. Naat. Ana akhruju minal baiti. Di sini khobarnya mana? Akhruj. Keluar ya. Nah, di sini khobarnya ini saja. Minal baiti sebagai penjelas saja. Jadi inilah jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah itu jumlah yang diawali dengan isim. Ini contohnya seperti ini ya. Dan nanti kalau secara unsur dalamnya ada unsur mubtada dan khobar. Yang mana unsur mubtada dan khobar ini wajib ada dalam jumlah ismiyah. Ya. Jadi kalau dalam jumlah ismiyah nggak ada mubtada'nya atau nggak ada khobarnya, itu berarti bukan jumlah ismiyah. Itu berarti nggak cocok jumlahnya. Jelas ya? Nah, kalau unsur yang lainnya kayak sifat, kayak ilal masjidi, ini keterangan tempat, minal baiti ini keterangan tempat juga ya. Ini nggak wajib. Unsur yang lainnya tidak wajib. Fahimtum huna? Hal indakum as-su'al? Fahimna Ustaz. Al jumlah al ismiyah. Ustaz. Naam. Apaan? Anak akhruju itu sebenarnya saya keluar artinya kan bisa. Akhruju apa sebenarnya? Saya keluar kan? Naam. Atau Sedang. ya, maksudnya Sedang. saya sedang keluar. Intinya itu apa namanya? Itu harus semisal asal, itu kan artinya saya bertanya harus pakai ana juga atau tidak, Ustaz? Itu nggak harus ya. Nggak harus kan ya, Ustaz? Kita Ya? ngomongin dari segi jumlahnya ya. Kalau kita tambahin ana maka jumlah ismiyah. Tapi kalau ananya kita hilangin akhruju minal baiti itu nanti fi'liyah. maksudnya jumlah fi'liyah.
Tapi Naam. itu nggak harus. Bahkan kalau dalam segi pemakaian dalam bahasa Arab domir itu kalau ada fiil ya nggak usah. Lebih bagus akhruju minal baiti. Berarti lebih bagusnya langsung masuk ke Masuk fiilnya ke ya Ustaz. fiilnya. Ya. Naam. Tapi kalau Jadi apakah nggak anak akhruju minal baiti itu salah? Itu tidak salah dan kalau dari segi jumlah dia masuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah karena diawali dengan anak maka jumlah ismiyah. ismiyah. Ini Fi'liyah, permainan kata fi'liyah. saja ya. Permainan Berarti permainan tidak kata saja. dihentikan pakai ana gitu ya Ustaz ya. Lebih baiknya pokoknya Masuk ke fiil. dalam sebuah jumlah ya. Ini bukan cuma ana saja tapi semuanya ya. Pokoknya kalau dalam sebuah jumlah ada fiil lebih bagus itu jumlah fi'liyah dalam artian sebenarnya ini Anda mau jelasin habis ini ya, tapi mumpung ada yang nanya, tinggal dibalik ya. Jadi bisa kita ngomong Muhammadun yadhabu ilal masjidi, bisa juga dibalik menjadi Abu Muhammadin ilal masjid. yadhabu Muhammadun ilal masjidi. Dan kalau dibalik nanti bukan jumlah ismiyah, tapi jumlah Fi'liyah. fi'liyah. Ya. Kalau dibalik menjadi jumlah fi'li. Yadhabu makan lagi. Nah, nanti jadi yadhabu Muhammadun ilal masjidi ini adalah jumlah fi'li. Jumlah fi'liyah. Dan kalau dari segi bagus-bagusan atau kalau orang Arab seringnya pakai mana? Lebih sering pakai jumlah fi'liyah. Pokoknya kalau dalamnya ada kata kerja itu lebih bagus pakai jumlah fi'liyah. Paham ya? Nah, Berarti yadhabu Muhammadun ilal masjidi ya. Begitupun juga ana akhruju minal baiti. Ini kalau kita jadikan jumlah fi'liyah gimana nanti jadinya? akhruju minal baiti. Nah, langsung aja ananya nggak usah ya. Jadi akhruju minal Minal baiti. baiti dan di sini nanti sudah termasuk jumlah Fi'liyah. fi'liyah. Pokoknya kalau ada fi'il lebih bagus jadikan jumlah fi'liyah. Kecuali kalau nggak ada fi'ilnya kayak Muhammadun Tolibun ada fi'ilnya nggak? Tidak ada. Ya nggak ada. Kalau nggak ada kayak gini ya udah berarti emang jumlah ismiyah. Alkitabu alal maktabi ada fi'ilnya atau tidak? Tidak ada. Ya, Tidak ada. Maka kalau kayak gini ya nggak bisa dirubah. Paham tuh ya maksudnya? fahimna Ustaz. Jadi kalau jumlah fi'liyah itu kebalikan ismiyah. Kalau ismiyah itu diawali dengan isim, kalau jumlah fi'liyah diawali dengan Fi'il. fi'il. Ya. Jadi gampang ya, cuma seperti itu. Ya. Tapi yang antum perlu perhatikan dalam fi'il itu nanti setiap domirnya berbeda, nanti fi'ilnya juga berubah. Setiap domirnya berbeda, fi'ilnya juga berubah ya. Contohnya kayak gini ya. Yadhabu Muhammadun ilal masjidi. Ini kan Muhammad ya. Muhammad tuh laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya. Tapi kalau perempuan nanti bukan yadhabu, tapi gimana? Ya-nya Tadhabu. diganti ta ya. Ya-nya diganti. Habu. Jadi tadhabu misalkan Aisyah. Oh, Maryam. ya Maryam pergi ke pasar. Tadhabu Maryamu ila suki. Nah, ila suki ya. Kenapa di situ bukan yadhabu? Ya beda. Kalau yadhabu laki-laki, dia laki-laki, tapi kalau tadhabu Maryam kan Maryam dia perempuan dan nanti dirubah ya taknya. Seperti itu ya. Jadi ya seperti ini. Sebenarnya nggak terlalu sulit ya al-jumlah ismiyah dan al-jumlah fi'liyah. Coba silakan dibikin contoh ya selain yang udah tadi ya, selain Bu If sama Umu Arfah ya. Ada lagi jumlah fi'liyah, silakan dibikin contoh. Ana lagi Ustaz. Yang lainnya dulu ya. Nah, Ustaz, Nah, silakan. Yashtari Ahmad al-qahwa fil mat'am. Ayo, Mumtaz. Ya, coba diulangin lagi. Yashtari Ahmad Yashtari Ahmad al-qah fil fil mat'am. artinya apa?
Ahmad membeli kopi di restoran. Yashtari Ahmad al-qahwa fil mat'am. Ini jumlah fi'liyah atau bukan? Ya. Fi'il ya. Ya, kenapa jumlah fi'liyah? Diawali fi'il yastari. Diawali dengan yashtari ya. Yashtari fi'il. Maka dia jumlah fi'liyah ya. Dan dia Ahmad ya. Kalau Ahmad dia laki-laki depannya ya. Satu lagi terakhir ya. Silakan ada yang mau bikin contoh dari jumlah fi'liyah. Coba kalau misalkan seperti ini gimana bahasa Arabnya? Domir yang berbeda ya. Bukan dia laki-laki, bukan dia perempuan. Nah, sekarang kalau misalkan kita belajar bahasa Arab ya setiap malam. Apa bahasa Arabnya? Nadrusu. Nadrusu. Al-Arabiyah fil lail. Setiap malam ya. Naam. Lughatul Arabiyatu kulla Nadrusu al-lughah al-Arabiyah setiap ya. Bahasa Arabnya setiap itu kullu atau kalau di sini lebihnya kulla ya karena sebagai keterangan waktu ya. lail. kulla lailan. Kullal lail. Ya, di sini ini diawali dengan nadrusu ya, maka dia jumlah fi'liyah juga. Dan nanti kami ya. Kita ya. Baik. Jadi sebenarnya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah cuma seperti itu, tapi kalau dalam jumlah fi'liyah ada dua unsur wajib juga ya. Kalau jumlah fi'liyah jumlah ismiyah tadi mubtada wal khabar, kalau jumlah fi'liyah unsurnya apa? Fi'il dan fa'il. Jadi beda ya, unsur dalam jumlah fi'liyah dan unsur dalam jumlah ismiyah beda. Kalau jumlah fi'liyah unsurnya adalah fi'il dan Fa'il. fa'il. Apa itu fi'il dan apa itu fa'il? Fi'il kata kerjanya, fa'il yang Ya. Fi'il itu kata kerjanya dan fa'il itu istilahnya pelakunya. Orang yang melakukan atau subjeknya. Ya. Maka jelas kalau dalam kalimat yadhabu Muhammadun ilal masjid ini jelas fi'ilnya mana? Yadhabu, sedangkan fa'ilnya Muhammad. Muhammadun. Muhammad kan pelakunya, yang pergi kan Muhammad ya. Akhruju minal baiti. Nah, di sini juga jelas. Di sini fiilnya akhruju. Nanti fa'ilnya di sini domir mustatir ya. Domir mustatir takdiruhu ana. Domir mustatir itu adalah domir yang tersembunyi. Domir yang tersembunyi. Tapi ada. Dengan kalau ada a ini sudah menjadikan dia domir mustatir ya. Paham ya maksudnya? Nah, Ustaz. Tapi ada, di sini ada. Tapi nanti failnya mana? Failnya tuh kalau dalam kaidah nahwu nanti domir mustatir takdiruhu ana atau domir yang tersembunyi yang takdir. Takdir itu istilahnya buat saya. Begitupun juga tadhabu Maryam ini fiilnya mana? Maryam. Fiilnya Fiil. tadhabu. Tadhabu failnya Maryam. Ya. Yashtari Ahmad al-qahwa fil mat'am ini juga jelas. Mana fiil dan fa'il? Fiilnya yastari. Failnya Ahmad. Nah, nadrusu al-lughal arabiyyah kullal lail. Ini fiil dan fa'ilnya mana? Fiilnya mana? Fiilnya tadrusu. Fa'ilnya nahnu. Takdiru. Nah, di sini fiilnya nadrusu, fa'ilnya domir mustatir takdiruhu kita, takdiruhu nahnu. Paham itu? Fahimna insyaallah. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Yang penting antum seperti ini ya cara pembahasannya. Jadi seperti itu ya. Setelah ini kita baca yang contoh yang di sini. Ya. Tapi sebelum itu anak izin ke belakang dulu ya. Jadi silakan dibaca-baca dulu ya. Nanti kita lanjut lagi sebentar ya. Paham tuh ya? Silakan dibaca yang tadi kan sudah belajar ya, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, cara penyusunannya. Nah, nanti kita tahlil lagi ya. Tep ya, silakan ya.
Sip ya, kita lanjutkan lagi. Apakah suaranya sudah jelas sekarang? Wadah Ustaz. Ustaz. Nah, ya kita lanjut lagi. Sekarang karena antum sudah belajar ya, bahwasanya tadi ada dua jumlah ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu terdiri dari isim, fi'il sama huruf. Ya. Pasti terdiri dari dua unsur itu. Tak, jadi langsung saja. Ya. Coba kita baca. Yang pertama ada ikutin ana ya. Kataba Muhammadun alal maktabi. Kataba Muhammadun alal maktabi. Tadi. Ya, artinya Muhammad menulis di Muhammad menulis di atas meja. Meja. Muhammad menulis Di atas meja. di atas meja. Ya. Antum akan bisa ngelihat di sini kataba Muhammadun alal maktabi. Jumlah apa? Fi'liyah. Taib, jumlah fi'li. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah karena diawali fi'il. Iya. dengan fi'il. Dan tadi kalau jumlah fi'liyah itu ada dua unsur. Apa namanya apa? Fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Fi'ilnya mana? Kataba. Apa? Kataba, fa'ilnya Muhammad. Muhammadun ya. Alal maktabi ini namanya apa? Keterangan. Keterangan ya. Atau kalau di sini zorof makan ya, di atas meja ya, keterangan Tempat. keterangan tempat. Ya, kataba Muhammadun al maktabi, dan ala ini huruf ya. Alahu huruf. Huruf. Selanjutnya coba yang bawahnya jelas tuh alal kursi. Jalan Fi'liyah. itu alal kursi. Ya, artinya apa? Saya duduk di atas kursi. Di atas kursi. Atas kursi. Ya, saya telah duduk di atas Kursi. kursi. Di sini jumlah apa? Fi'liyah. Iya. Jumlah fi'liyah juga ya. Mana fi'ilnya? Jelas tuh. Nah, fa'ilnya mana? Damir mustadir li takdiruhu Ah. ana. Takdiruhu. Kalau jelas tuh ini kelihatan ya. Kalau jelas tuh ini fa'ilnya kelihatan, yaitu fa'ilnya yang di tu itu ya. Naam tu ana. Ini nanti domir mutasil mabniun ala domi takdiruhu ana. Jadi kalau jelas tuh ini kelihatan ya. Jelas tuh ini kelihatan, yaitu nanti domirnya fa'ilnya mana? Fa'ilnya ada di domir tu. Tu. Beda sama fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari mustatir. Tapi kalau ini nanti ada kelihatan di tu-nya itu ya. Ini karena fi'il madi. Jelas ya? Naam. Ulang Ustaz ya. Ustaz, Apa? Bang jelas tuh penjelasannya gimana Ustaz? Damir mutasil. Ini beda. Ini antum harus pahami bahwasanya kalimat yang sebelumnya yang kita baca tadi ya, nadhabu atau akhruju itu fi'il apa? Fi'il mudhari ya. Fi'il Fi'il mudhari. mudhari. Sedangkan jelas tuh ini fi'il apa? Madi. Fi'il madi. Maka itu berbeda. Madi dan mudhari Berbeda. berbeda. Kalau misalkan fi'il mudhari yang kayak kalimat yang sebelumnya itu nanti kalau ditanya fa'ilnya mana? Kalau fi'il mudhari itu fa'ilnya itu domir mustatir atau domir yang tersembunyi. Ya. Naam. Sedangkan kalau fi'il madi itu nanti akan kelihatan. Ya, jelas tuh. Maka di sini kalau ditanya fa'ilnya mana? Ya, fa'ilnya yang tu itu ya. Fa'ilnya tu. Kenapa seperti itu? Karena tu ini bukan bagian dari fi'il. Jalasa. Fi'il aslinya kan namanya jalasa. Benar kan? Naam. Jalasa. Sedangkan fi'il mudhari adhabu. Alif termasuk bagian dari fi'ilnya enggak? Termasuk. Naam. Masuk. Kan yadhabu kan? Nah, itu yang membedakan ya. Maka kalau di sini ditanya jalas tu, fi'ilnya jalasa. Fa'ilnya adalah tu. Ya, berarti fa'ilnya adalah domir muttasil. Domir Mutasil. domir yang menyambung ya. Kalau mustatir domir yang tersembunyi, kalau muttasil domir yang Tersambung. tersambung. Jelas ya? Tabakha Ahmadu fil madbakhi. Ikutin.
Tabaho Ahmadu fil Bahu Ahmadu fil maktah. Naam. Naam, artinya apa? Ahmad masak di dapur. memasak di dapur. Naam. Ahmad ini tobako memasak ya, memasak Dapur. memasak di dapur. Di sini fiilnya jumlah apa dulu? Jumlah apa itu? Iya. Iya. Jumlah filia. Berarti kalau jumlah filia unsurnya apa? Fa'il. Fiil dan fa'il. Fiilnya mana? Fa'il. Tobako. Fa'ilnya Ahmad. Ahmad. Nah, fil madbahi apa itu? Terangan. Terangan Makan. tempat ya, dzarful makan. Fil madbahi di dapur ya. Dapur kan tempat ya. Selanjutnya akalat Fatimatu bil mil'aqati. Ikutin. Akalat Fatimatu bil mil'aqati. Artinya Fatimah makan. Makan dengan sendok. Dalam jumlah ini juga jelas ya. Ini juga jelas ya, yaitu jumlah fi'liyah nanti fiilnya akalat, fa'ilnya Fatimah. Ya, Iya. sudah jelas ya. Bil mil'aqati ini jar wa majrur, Ya karena ada bi ya. Nah, ini yang bawahnya ini bukan fiil mudhari. Bawahnya ini bukan fiil madi tapi fiil mudhari ya. Coba ikutin. Anamu alal firash. Anak alal firas. Artinya Saya tidur di atas kasur. ya, saya tidur di atas kasur itu di situ juga jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah karena dia fi'il mudhari. Nanti kalau ditanya fi'ilnya anamu jelas, kalau fa'ilnya mana? Nah, baru kalau anamu nih fa'ilnya domir mustadir. mustatir. Nah, takdiru ana dan ala ini huruf, firash ini majrur ya, isi majrur. Majrurun. Sip. Yang bawahnya ada khulu ilal ghurfati. Adkhulu ilal ghurfati. Artinya Masuk ke kamar. saya masuk kamar ya. Pokoknya yang antum perhatikan ini ada khulu ya, ini fiil ya. Nah, kalau fiil itu seperti yang ana sebutkan tadi ya, bahwasanya berbeda-beda setiap domirnya ganti ya. Nah, karena dia domir saya, maka nanti pakai alif. Jadi adkhulu ilal ghurfati. Saya masuk kamar, saya masuk, adkhulu saya masuk, ila ke al-ghurfah kamar. Saya bawanya aina darosta. Aina darosta. Artinya Mana kamu belajar? di mana kamu belajar. Nah, ini kita bisa pakai aina ya. Aina ini istilahnya isim istifham ya, atau isim yang gunanya untuk bertanya ya. Ya, kita bisa masukkan juga ya. Aina darosta, di mana kamu belajar. Nah, ini istifham semua ya di bawahnya. Coba ikutin limadza taskunu. Limadza taskunu. Taskutu ya. Tasku. Ya, taskunu 3. Ya, taskutu. Taskutu itu kamu diam. Kenapa kamu diam? Pakai ta ya, yang setelah ka di sini taskutu ini diam ya. Selanjutnya ayu sahnin tagsilu. Ayu sohnin. Artinya Piring mana yang kamu cuci? piring mana yang kamu cuci? Nah, di sini ada ayu ya. Ayu itu artinya apa sih? Ayu artinya apa? Yang mana? Pilihan ya. Jadi ayu itu artinya adalah pertanyaan buat jenis ya. Pertanyaan buat benda atau jenis. Intinya ayu itu maknanya bermacam-macam. Ayu itu bisa bermakna apa, bisa bermakna mana, bisa bermakna berapa. Pokoknya itu adalah pertanyaan buat jenisnya. Pertanyaan buat bendanya. Ya.
Jadi nanti istilahnya nanti kita kasih bedanya baru kita tanya. Kalau buku nanti kalau buku itu pertanyaannya apa? Kalau kita mau nanya buku. Kalau buku itu kita nanya gimana? Kita mau nanya buku. Ini buku. Ayo kita Bu. Iya, bukan maksud dari segi bahasa Indonesia artinya apa? Itu Ini Mana buku buku? apa? Ini buku Ini buku apa? Ya. Tapi kalau kita nanya jam, nanti gimana? Ini jam? ayu sa'ah. Enggak. Kalau bahasa Indonesia gimana? Kalau buku kan ini buku apa? Buku apa? Kalau kita nanya buku apa ini? Buku apa ini? Kalau jam itu gimana? Jam apa? Jam berapa? Jam berapa? Kam. Iya kan? Enggak mungkin enggak. Kalau jam berapa itu Ayu nanti sa'ah. bahasa Arabnya bukan kamsa'ah, bukan, tapi tetap ayusah. Oh, Isa. Sa'ah. Pokoknya kita nanya dari benda, kita nanya benda itu, Oh, bendanya Ustaz. ya. Apa maksudnya? Atau di sini piring mana? Ini kan kok ada mana? Bahasa Arabnya padahal bahasa Arabnya di mana itu Aina. aina. Tapi yang antum perlu ketahui, aina, kayak kam, kayak mada itu di depan ya. Itu di depan. Kalau kita ngomong di mana masjid, nanti baru bahasa Arabnya apa kalau di mana masjid? Aina masjid. Ainal masjid. Ya, ainal masjid. Tapi kalau kita ngomong masjid yang mana? Nah, itu gimana bahasa Arabnya? Ayu Iya. Ayu masjid. Nah. Kalau kita nanya jam berapa? Kita nanya berapa jam? Kita nanya berapa jam? Bahasa Arabnya apa? Kamsa. Kamsa'ah. Kamisa. Kamsa'ah ya. Kamsa'atan atau kamisa'ah bisa. Tapi kalau kita nanya bukan berapa jam, tapi nanya jam berapa, nanti bahasa Arabnya ayusa'ah. Paham penggunaannya ya? Nah, Ustaz. Pokoknya kalau di depan itu nanti pakai yang kam, kalau berapa kam, kalau di mana aina, kalau apa ma, ya kan? Tapi kalau nanti pertanyaannya di belakang digeser dari yang aslinya berapa jam, nanti rubah jam berapa, kan beda. Kalau kita nanya berapa jam sama jam berapa kan beda, ya kan? Nah, Kalau berapa jam itu kayak menjelaskan durasi. Misalkan berapa jam kita belajar. Nah, ini kan durasi belajar. Tapi kalau jam berapa itu bukan nanya durasi, tapi nanya jenis dari jamnya. Jam berapa? Jam 5, jam 7. Jelas maksudnya ya? nah. Dan kalau kita nanya penjelasan jenis kayak jam berapa, buku apa, atau piring mana, atau masjid yang mana, nah itu nanti pakai ayu. Semuanya satu, yaitu pakai Ayu. ayu. Dan setelah ayu nanti kasroten. Jadi ayu saatin, ayu sohnin, ayu masjidin. Atau kalau buku apa? Ayu kitabin. Paham tuh sampai sini? Fahimna insyaallah. Jelas ya ayu? Selanjutnya ada kalimat setelahnya ya. Ikutin hal taqra'u al-kutubah. Hal taqra'ul kutubah. Artinya? Baca buku. Nah, apa kamu baca buku? Ya. Di sini juga ada pertanyaan, ada halnya ya. Ya kan kalau antum nanya hal ini kan halnya di depan. Nah, ini makanya ini pakai seperti biasa. Kalau hal ya, kalau apakah ya hal. Selanjutnya, mata tastayqizu minan naumi. Artinya kapan kamu bangun tidur? Bangun tidur. Kapan kamu bangun tidur? Maaf ya, kapan kamu bangun tidur? Nah, ini ada mata juga yang artinya istifham juga, pertanyaan. Kapan kamu bangun dari tidur? Selanjutnya, aftahu al-baba bil miftahi. Aftahul baba bil miftahi. Saya membuka pintu dengan kunci. Ini seperti biasa kayak tadi ya, jumlah fi'liyah. Ada allamal ustadu fil madrasati. Allamal ustadu Ustadz mengajar di sekolah. Ya. Jadi itulah pelajaran hari ini ya, menyusun kalimat ya.
Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya. Untuk tugasnya nanti ditulis ya, yaitu bikin 5 kalimat. Bikin 5 kalimat. Bebas ya, kalimatnya bebas. Mau jumlah ismiyah atau mau jumlah fi'liyah atau kalimat yang bentuknya pertanyaan kayak tadi itu juga boleh. Itu tugasnya bikin 5 jumlah, bikin 5 kalimat. Ditulis dan dikirim ke grup. Nah, ya, mungkin seperti itu saja pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ditulis Ustaz. Nah, ditulis ya, ditulis pakai buku, nanti di buku itu difoto, dikirim ke grup, nanti dinilai. Ya, Kalau langsung diketik gak apa-apa, Ustaz. kalau langsung diketik nggak apa-apa, tapi nanti harokatnya harus lengkap ya. Nggak boleh nggak ada harokat ya. Ustaz itu tulis kalimat apa Ustaz? Ditulis di buku, habis itu nanti dari yang kita tulis di buku nanti difoto kirim ke grup. Ya, paham ya? Ya, bikin 5 saja ya, bikin 5 kalimat ya, bikin 5 kalimat dan nanti silakan dikirim ke grup ya. Dan insya Allah hari ini juga pertemuan terakhir bersama Ana ya. Ya, karena alhamdulillah antum sudah berjalan hampir sebulan ya dan sebentar lagi kelasnya selesai. Tapi untuk hari ini insya Allah pertemuan terakhir bersama Ana ya. Jadi mungkin Ana minta maaf kalau ada salah ya. Dan apa namanya? Ana ucapkan terima kasih juga karena kalian juga sudah mengikuti kelas di Maharapik ini ya. Insya Allah meskipun nanti antum kita sudah nggak belajar lagi, tapi insya Allah Ana masih bisa ditemuin ya di dunia medsosan, permedsosan. Jadi antum bisa menemukan Ana di WA, di grup atau di Instagram atau di YouTube ya. Jadi silakan nanti yang mau follow silakan ya. Kalau IG Ana namanya Afgan Anugrah ya, seperti yang di sini. YouTube-nya juga sama, YouTube-nya apa? Afgan Anugrah juga. Ya, karena di YouTube itu banyak pembelajaran bahasa Arab juga. Kalau WA ya nomornya antum sudah tahu nomor Ana. Nanti kalau mau di-save silakan ya. Silakan japri saja nanti Ana save. Dan Ana ada grup juga ya, grup pembelajaran bahasa Arab dan info-info beasiswa dan pokoknya tentang bahasa Arab hubungannya soal-soal tentang bahasa Arab dan lain-lain. Kalau antum mau masuk grupnya nanti bisa japri Ana juga, nanti Ana masukin grupnya. Betul ya? Baik ya, apakah ada pertanyaan sebelum ditutup? Maaf ya, Ustaz. Baik, mungkin seperti itu saja pembelajaran hari ini ya. Dan tetap istiqomah dan tetap semangat dalam belajar karena ya antum bisa lihat ya di sini jumlahnya ada 6 orang ya. 5 orang bahkan. Yang padahal di grup kan ada sekitaran 26 ya. Nah, itu kan ini kan sebagian kecil yang masuk malahnya. Tapi semoga yang masuk hari ini bisa tetap istiqomah dalam belajar. Itu yang paling sulit ya. Yang paling sulit itu istiqomah dalam belajar. Jadi tetap istiqomah dalam belajar bahasa Arab karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat bermanfaat ya. Faidahnya sangat banyak, kegunaannya sangat banyak, terutama kita sebagai seorang muslim ya. Maka harap kalian bisa tetap fokus dan istiqomah dalam belajar bahasa Arab ya, dimanapun itu tempatnya atau dimanapun itu kondisinya ya. Nah ya, jadi ana ucapkan terima kasih sekali lagi. Aku lakum syukran jazilan ala hudurikum wa astaghfirukum idza wajadtum al akhta. Hayya nahtatim darsana fi hadhil laila bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nakro doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taib syukran ala husni timamikum. Aku qouli hadza wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal.